Sehingga itu menurut saya kalau dia tadi secara totalitas menyerahkan jiwa raganya untuk Bawaslu, kemudian dia memiliki keilmuan yang mumpuni, lalu kemudian memiliki integritas yang kuat, insya Allah 3 hal ini sudah punya modal yang luar biasa untuk mengelola lembaga ini. Dan tidak ada lagi demo-demo setelah pemilu. Mudah-mudahan tidak ada demo-demo itu. Iya, karena kalau memiliki TG sudah sangat paripurna itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Jaharudin Umar, SPD, SH, MPD, MH. Ini lengkap sekali. Lengkap sekali. Ini sampai kita mau bikin titelnya kepanjangan. Sudah Pak Guru saja, biasa dipanggil Pak Guru atau Pak Guru. Iya. Jadi beliau ini mungkin yang punya gelar terbanyak di Gorontalo ini. Biasa. Ini Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Malam hari ini saya kira meskipun tadi cuaca tidak memungkinkan, hujan deras, tapi alhamdulillah kita bisa mengisi acara ini. Iya. Ini Pak Ketua ini selamat dulu ya. Baik. Atas ujian Terima promosinya kasih. kemarin, Pak Dokter. Ini memang hobi sekolah ya Pak Ketua? Jadi memang saya itu ada motivasi orang tua. Orang tua saya kebetulan petani, tapi selalu memberi pesan ke saya, sekolah tinggi-tinggi. Gitu. Pokoknya pesannya hanya itu, sekolah tinggi-tinggi. Alhamdulillah atas izin Allah kami bersaudara 7 orang. 7. Jadi ayah saya petani, ibu saya petani, alhamdulillah bisa sekolah semuanya. Dan saya memang termotivasi dari situ. Kemudian saya mengutip dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, sungguhnya orang yang berilmu dan beriman kepada Allah nanti akan derajatnya insya Allah akan diangkat. Gitu. Di sebagaimana sabda Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Jadi oleh karena itu saya kira bukan bermaksud untuk riah atau bangga. Ini untuk memotivasi tapi orang ini tidak, ya semoga teman-teman saya lebih dari saya. Gitu. Jadi saya kira yang saya lakukan tentu masih banyak yang kurang. Oleh karena itu harapan saya tentu teman-teman saya lebih dari apa yang saya lakukan. Iya. Amin. Pak Ketua ini kan guru ya sebelumnya. Guru yang kemudian tertarik menjadi Bawaslu. Ya. Jadi memang sebetulnya saya awalnya tidak kepikiran untuk di Bawaslu. Tapi ketika itu saya sering membaca pelaksanaan pemilu dan pilkada, sering ribut-ribut. Gitu. Saya memang kebetulan punya hobi baca koran. Ya, tentu koran yang saya baca adalah Gorontalo Post. Gorontalo Post. Nah, setiap saat saya baca, kok kenapa ribut-ribut kalau mau pilkada? Setiap pemilu. Sehingga itu kemudian saya termotivasi. Kalau begitu saya masuk penyelenggara lah. Gitu. Sehingga awalnya PPK Kota Tengah. Jadi saya 2008 PPK di Kota Tengah. Waktu itu Pak Herman Rahim, KPU Kota, Ismail Ibrahim, kemudian Pak Tome ya, Pak Latif Tome, almarhum itu. Nah sehingga itu dari situ saya belajar, ini tantangannya luar biasa. Lalu kemudian saya setelah tugas di Garut, tetap hal yang sama, saya baca koran, lihat penerimaan Bawaslu. Coba kemudian, ini ternyata alhamdulillah bisa disetujui di tahun 2012. Setelah itu 2014 selesai masa tugas, 2016 pemilihan gubernur waktu itu, masuk lagi, kemudian diterima lagi. 2017 selesai, kira-kira jedahnya hanya 4 bulan, penerimaan Bawaslu Provinsi kemudian masuk lagi. Dan lolos. Alhamdulillah hari ini saya kira diamanahkan. Bagi saya selalu menekankan bahwa apapun yang kita dapatkan tentu kita senantiasa selalu bersyukur.
saya kira semuanya ini karena kehendaknya. Oleh karena itu tentu mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan ditambahkan. Amin. Iya, iya kan selama jadi penyelenggara, jadi ketika di Bawaslu Pak Ketua ini masih juga kuliah kan, masih itu tidak mengganggu. Ya, jadi pada saat itu saya coba konsultasi dengan teman-teman. Karena saya dapat info sebagian teman-teman penyelenggara itu tidak bisa kuliah sambil melaksanakan tugas, gitu. Lalu saya coba termasuk konsultasi ke pimpinan waktu itu, bagaimana kalau kita kuliah? Pada intinya pada tahun 2019 ketika saya masuk di S1 waktu itu menyelesaikan studi S1, disampaikan bahwa hukum. Sejauh ini kata pimpinan RI belum ada kebijakan untuk pelarangan studi. Justru Bawaslu mendorong orang untuk melaksanakan studi karena sesungguhnya itu adalah bagian dari program peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu. Dari situlah kemudian saya berpikir, saya masa tugas saya ya akan selesai tahun ini. Maka ketika saya dapat info ada sebagian teman-teman yang sedang menjalani studi S3, maka saya awalnya coba-coba saja sebetulnya. Setelah saya coba-coba, ternyata ada motivasi yang bagi saya yang menantang. Ini harus selesai. Kalau kita mengikuti semboyannya pelaut ulung itu kan, sekali layar terkembang maka pantang untuk kembali ke tepian. Gitu. Dari situlah kemudian ini harus selesai. Nah, dengan segala macam tantangan, maka saya coba untuk membagi waktu, dan beberapa kali memang saya minta izin khusus di Bawaslu RI agar sekiranya ada kegiatan, mungkin saya diwakilkan dengan teman-teman lain berhubung untuk menyelesaikan bagian yang terakhir untuk disertasi dan beberapa kali pertemuan komisi dan ujian itu saya harus minta izin secara khusus. Dan alhamdulillah diberikan atau dimaklumi bahwa saya tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti, tapi saya kira di Bawaslu ini sebetulnya ada waktu luang. Karena sesungguhnya kita ini kan kolektif kolegial. Ada 5 kepala dinas di Bawaslu. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah meskipun saya misalnya tidak bisa hadir. Masih ada teman saya 4 orang yang bisa menghandle itu. Dan alhamdulillah mereka pengertian. Alhamdulillah pengertian dengan itu. Saya berterima kasih pada teman-teman saya yang saya kira kolektif kolegial begitu terbangun dengan bagus. Ada yang termotivasi, Pak Rahmat Mohi mau daftar S3 katanya. Ya, jadi hari ini teman setelah saya selesai, mereka setiap saat tanya terus, bagaimana kalau mau? Saya bilang, niatan baik itu tidak cukup kalau hanya ucapan. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi kalau mau maju, ya sudah Bismillah, mendaftar saya bilang. Tadi beliau sudah tanya-tanya, masih buka pendaftaran. Oke, baik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan tentu ini bisa memotivasi teman-teman lain dan semoga mereka lebih dari apa yang saya lakukan. Karena sesungguhnya tadi saya sampaikan bahwa sebagaimana anjuran Islam bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Gitu. Jadi meskipun kita misalnya sudah usia lanjut, sudah tua, saya kira banyak hari ini senior-senior lebih dari kita. Ada itu masih termotivasi. Angkatan saya itu umur 69, 70 ya sekarang. Iya, betul. Masih juga kuliah. Betul. Nah, kalau karena itu saya kira kita masih ada waktu lah untuk melakukan itu. Dan saya kira di Bawaslu ini harus ditopang dengan kemampuan SDM. Bagi saya, kalau kita cari kampus yang khusus belajar soal pengawasan pemilu, saat ini agak sulit. Itu. Tapi paling tidak, bagaimana kemudian kita belajar di kampus, kita belajar keilmuan secara sistematis, lalu kemudian mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis pula. Itu.
Di studi ini kan sebetulnya kalau saya memahami secara pribadi bahwa mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah, gitu, mengajarkan kita untuk bijak. Karena kan kadang-kadang kita ini harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu. Kalau dalam ilmu filsafat kan semakin orang berpengetahuan maka dia semakin bijak untuk memahami orang lain. Karena sesungguhnya tidak mungkin apa yang kita pikirkan itu kita paksakan untuk semua orang. Oleh karena itu menurut saya dengan pendidikan itulah kita belajar memahami orang lain, mengumpulkan semua pendapat menjadi satu kekuatan. Nah itu. Karena kalau kita istilah sederhananya adalah kita egois dan seterusnya, saya kira susah untuk kita. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi masih juga egois. Karena di Bawaslu ini saya selalu mengandaikan satu perahu dengan 5 kemudi. Gitu. Kalau kita tidak saling memahami masing-masing personality, sulit, tidak akan jalan apa yang kita pikirkan. Anda bayangkan yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke selatan, satu ke utara, itu tidak akan bisa. Nah, untuk mengakomodir itu menurut saya salah satunya adalah jalan pendidikan. Nah itu. Kita bisa berpikir secara lebih luas, berpikir secara sistematis, menyelesaikan masalah ya dengan penuh kesabaran, dengan ya kita pahamilah bahwa semuanya hanyalah dinamika. Nah itu. Karena kalau tidak, ya pertama nanti akan menjadi beban pribadi. Nah itu. Lalu kemudian ya apa yang kita rencanakan agak sulit untuk terwujud. Sehingga itu kesimpulannya menurut saya di Bawaslu atau penyelenggara pemilu memang penting untuk mengenyam pendidikan setinggi. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tapi yang tadi bahwa harus kita dituntut untuk bisa lebih bijak lagi dalam memahami sesama rekan kerja. Betul. Jadi saya kira kita mampu, insya Allah mudah-mudahan dengan setelah kita mengenyam pendidikan, kita mampu untuk memahami sesungguhnya suatu keadaan yang kita hadapi atau kita selesaikan dengan cara seperti apa. Tentu kita sudah bisa membayangkan langkah-langkah sistematis yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kan kita ini menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Nah itu. Jadi kita harus mengambil motonya Pegadaian itu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu. Jadi dan itu memang sulit. Jadi menurut saya dimanapun lembaganya, apalagi seperti kita misalnya yang tadi ada 5 orang pimpinan, itu ketika kita tidak bisa membangun sebuah sistem komunikasi yang harmoni, komunikasi yang baik dan saling memahami di antara semuanya agak rumit. Nah solusinya adalah kita kembali kepada norma tata laksana yang sesungguhnya. Nah, saya belajar di ilmu administrasi publik ini, sebetulnya substansinya adalah kita mengatur sesuatu menjadi teratur. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tata laksana pemilu ini kan banyak hal yang harus kita atur secara baik. Nah, banyak informasi yang harus kita kelola. Dan kalau kita tidak kelola dengan baik, ini akan menimbulkan efek yang negatif. Nah, itu. Sehingga itu penting untuk kita mengolah informasi, mengolah segala macam sumber, nah baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mengelola manusianya. Nah, karena kita berhubungan secara internal dan eksternal, gitu. Pemilu itu kan karena substansinya adalah peralihan kekuasaan, maka banyak orang yang berkepentingan terhadap pemilu. Dan terkadang ketika bicara soal pemilu, maka karena dorongannya begitu kuat, selain para calon juga orang-orangnya, maka ini kalau tidak di-manage dengan baik, tidak tersampaikan dengan baik, maka akan jadi persoalan. Dan secara internal harus kuat dulu. Secara internal harus kuat dulu. Supaya kuat menghadapi yang dari luar. Kalau kita secara internal tidak kuat, maka yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, maka nanti publik mau ikut yang mana? Nah itu. Dan yang ada menjadi publik tidak akan ada kepercayaan terhadap penyelenggara. Nah itu penting. Jadi kita misalnya di kantor, informasi yang keluar itu hanya satu sumber. Nah itu. Jadi ini dalam rangka
memanage informasi yang tadinya ini banyak masukan macam-macam di rapat, misalnya usulannya macam-macam, tapi ketika informasi keluar kita sampaikan bahwa keputusan kita adalah seperti ini. Dengan seperti itu maka publik akan melihat hanya satu sumber, tidak banyak sumber, tidak banyak interpretasi. Betul. Karena bagaimanapun kalau banyak sumber akan menimbulkan multitafsir ya, interpretasi yang berbeda-beda, dan tadi susah mau dipegang, susah mau jadi acuan. Sebetulnya yang mana yang harus kita kelola, yang mana yang harus kita ambil, dan yang mana yang harus kita abaikan. Oleh karena itu, menurut saya semua ini terkait dengan pentingnya pendidikan. Gitu. Karena bagaimanapun ada banyaknya permasalahan atau hal yang diamanahkan oleh negara, tentu kita bisa selesaikan insya Allah dengan jalan pendidikan tadi. Gitu. Dan saya lihat beberapa teman-teman Bawaslu ini mulai ada yang ambil S2 hukum, ada ya banyak lah yang mulai termotivasi untuk kuliah lagi. Jadi misalnya soal pendidikan hukum. Nah, di Bawaslu kan pekerjaan-pekerjaan hukum. Begitu. Dan di kita ini memang persepsi publik itu orang yang bicara soal hukum maka ente kuliah di mana? Kalau kita tidak kuliah hukum lalu kemudian bicara sepertinya seolah-olah ahli hukum, maka publik akan bertanya, sebetulnya ini orang bicara hukum tapi kuliahnya di mana sih? Jangan-jangan kita ini tidak sama-sama kuliah tapi kemudian kita saling mengajari. Nah ini, oleh karena itu saya dulu ketika ketemu dengan teman, dia sampaikan, antum itu meskipun antum bicara soal hukum misalnya masuk akal, tapi kalau tidak punya lisensi sarjana hukum, maka nanti juga publik akan muncul keraguan. Nah, di penyelenggara ini tidak boleh ada keraguan publik. Gitu. Kalau publik itu ragu-ragu dengan kapasitas penyelenggara, maka apa yang disampaikan oleh penyelenggara itu dia tidak bisa menerima secara spontan. Tidak ada trust. Jangan-jangan kita ini yang disampaikan itu tidak benar itu. Nah, oleh karena itu, untuk meyakinkan itu baiknya memang didukung oleh latar belakang akademik. Jadi saya misalnya mohon maaf bukan bermaksud ria, tapi ketika saya kuliah S1, kuliah S2, nah di bidang hukum sebetulnya adalah untuk menjawab tantangan pekerjaan. Gitu. Kalau kita mengkaji masalah hukum lalu kemudian kita juga tidak belajar secara komprehensif, masalah hukum akan jadi soal. Karena ketika dipercaya sebagai Bawaslu kemudian kan tidak ada lagi sekolah yang kan hanya BIMTEK pasti. Jadi misalnya setelah diangkat atau dilantik sebagai penyelenggara khususnya di Bawaslu, maka peningkatan kapasitas SDM hanya dilakukan sehari 2 hari BIMTEK, rakor dan segala macam. Nah hal seperti itu tadi harus ditunjang dengan kemampuan akademik. Dan jauh dari itu menurut saya lingkungan akademik ini kan lingkungan yang banyak sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka ada filosofi mengatakan begini, kalau Anda ingin pintar maka bertemanlah dengan orang-orang pintar. Jadi kalau Anda ingin mau banyak pengetahuan maka bertemanlah dengan orang-orang yang banyak pengetahuan. Nah di Bawaslu itu membutuhkan itu. Kita butuh dukungan ahli. Itu. Ketika kita menyelesaikan perkara yang rumit sekali, sulit untuk kita pecahkan, maka kita punya teman-teman di kampus yang bisa menyelesaikan. Selesaikan di tempat refresh, tempat ngopi atau di mana saja, di bawah pohon lagi kita cerita-cerita dengan teman-teman akademik tanpa harus kita keluarkan biaya, kita bisa dapat ilmunya. Tapi kalau kita misalnya tidak pernah masuk kampus, lalu kemudian tiba-tiba ngobrol di situ, maka pertanyaan antum dari mana? Nah, sehingga itu saya kira di kampus itu lumbungnya ilmu pengetahuan. Maka tentu jadi jangan jauh-jauh dari kampus. Jangan jauh-jauh dari kampus itu. Saya selalu menyampaikan. Dan kita terus mendorong agar kerjasama penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dengan lembaga perguruan tinggi, alhamdulillah kita semua kampus di Gorontalo ini ada kerjasama dengan Bawaslu. Itu. Dan hubungan kita memang sangat baik sekali. Ini contoh misalnya hari Sabtu depan ada kuliah pakar dari Universitas Negeri Gorontalo khususnya pasca sarjana. Jumat malam mungkin.
Jumat malam, lalu kemudian hari Sabtu pagi itu di Bawaslu. Oh, di Bawaslu. Iya, jadi memang kita akan bicara soal reformasi birokrasi. Keren. Jadi kita itu Bawaslu kita sudah canangkan menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian wilayah birokrasi bersih melayani. WBBM, WBBK, WBK dan WBBM. Nah, ini juga hal yang mudah kita ucapkan, tapi dalam prakteknya tidak mudah. Nah itu. Dari secara akademik harus kita lihat bagaimana sebetulnya desain birokrasi yang kategori bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Nah, indikator akademiknya ada, lalu kemudian secara praktek ya kita juga terus berharap masukan pendampingan dari perguruan tinggi agar apa yang kita lakukan ini secara akademik, secara teori dan praktik tidak ada yang salah. Nah, sehingga itu kira-kira sederhananya penyelenggara itu penting sekali untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi agar apa yang dilaksanakan senantiasa update, karena perkembangan pengetahuan ini apa yang kita tahu hari ini besok berubah. Nah itu. Teman-teman misalnya yang hari ini belajar ilmu hukum, belajar soal undang-undang ini, undang-undang A dan seterusnya. Besok ada perubahan regulasi, ada perubahan kebijakan, kita harus belajar lagi. Kayak disertasinya Pak Ketua. Iya. Nah, jadi saya megang satu filosofi bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan itu. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman di kantor, kalau misalnya ada sesuatu yang sudah kita putuskan, ternyata besoknya atau ternyata ada perubahan. Nah, kadang-kadang orang berpikir, nah ini kok tidak konsisten itu. Tapi sebetulnya kita timbang dari aspek rasionalitasnya, manfaat dan mudaratnya mana ini. Nah itu. Kalau ternyata sesuatu yang kita paksakan justru mudaratnya lebih banyak, maka ya kita ambil hal yang terbaru. Nah, sehingga itu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan kebijakan-kebijakan harus kita maklumi bahwa beginilah dinamika kehidupan. Nah itu. Kadang-kadang kita ini istilah orang skak mati, pokoknya tidak bisa. Nah, dalam dunia seperti itu agak susah. Nah itu. Jadi tidak ada yang mutlak kecuali hanyalah urusan Allah. Nah itu. Sepanjang itu adalah dilakukan oleh manusia, sifatnya adalah relatif. Nah, namun demikian tentu pertimbangannya adalah pertimbangan rasionalitas. Bukan ucu-ucu sesuai dengan kemauan, sesuai dengan pikiran kita, lalu kemudian kita rubah. Tapi harus ada memaksakan kehendak. Harus punya kajian rasionalitas yang tentu tadi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Tanpa ini saya kira agak sulit. Gitu. Di Bawaslu misalnya kita selalu menggaungkan pemilu berintegritas atau penyelenggara yang berintegritas, penyelenggara yang berkualitas. Nah itu. Jadi antara integriti dan profesionalitas itu dan keilmuan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang misalnya jujur sekali dia, tapi juga mohon maaf tidak punya pengetahuan yang memadai. Sebaliknya dia punya pengetahuan yang memadai tapi juga tidak jujur. Nah ini repot. Oleh karena itu dia harus punya dua sisi tadi. Dia punya pengetahuan yang memadai dan dia punya integritas yang baik. Nah, kalau itu dia miliki, maka publik akan percaya karena kejujurannya. Sebagaimana Rasulullah itu kan, dia ketika dia berdakwah, maka sesungguhnya kekuatannya adalah karena dia dipercaya. Sehingga itu dia bergelar Al-Amin gitu. Nah, kalau tanpa itu sulit kita. Kita ngomong di mana-mana orang tidak percaya, repot. Nah, tetapi juga tadi dibarengi dengan kemampuan yang baik, olah vokalnya yang bagus, argumentasi yang bagus, yang teratur sistematis, enak sekali gitu. Tapi kalau ini ngomongnya A, kemudian C, kemudian D, gitu. Susah orang. Sebetulnya substansinya kemana ini? Jadi tidak serama antara perbuatan, perkataan. Betul. Jadi akan susah. Gitu. Sosialisasi misalnya. Tidak mudah untuk meyakinkan peserta pemilu itu. Gitu. Sehingga kemudian kita bisa wujudkan yang namanya kesadaran untuk melakukan itu.
pasti dalam hatinya itu ada sesuatu yang, apalagi misalnya bicara soal putusan. Putusan itu antara dua belah pihak, pasti yang satu kecewa, yang satu senang. Di mana-mana harus seperti itu. Bawaslu dalam hal memberikan putusan tidak juga kemudian harus sama-sama senang agak repot. Tetapi kita berusaha, kalaupun dia misalnya ternyata putusan apa yang dia inginkan tidak tercapai, paling tidak kecewanya tidak terlalu berat. Gitu. Sehingga itu saya sampaikan, idealnya orang itu ketika ikut pemilu tidak ada demo-demo setelah selesai pemilu. Gitu. Kita ini kan ketika jadi selesai kan idealnya pemilu, seperti itu ya. Idealnya setelah pemilu tidak ada lagi demo-demo. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Bawaslu maupun KPU? Jadi yang dilakukan Bawaslu adalah sebagaimana tupoksi yang diberikan undang-undang. Dia mengawasi, menangani pelanggaran, kemudian menyelesaikan sengketa. Maka dia harus pastikan apa yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang dia amanahkan. Ini penting. Dan ini didasari oleh tadi kepercayaan publik terhadap bersangkutan. Dia memutuskan si A misalnya melanggar, orang percaya, oh sudah betul itu putusan Bawaslu itu. Tapi kalau dia memutuskan si A misalnya melanggar, oh jangan-jangan Bawaslu main mata ini. Jadi nanti karena dari gerak-geriknya, tindak tanduknya yang bikin orang betul. Nah, oleh karena itu sekali lagi penting untuk menjaga ini. Saya berharap pada teman-teman saya, kebetulan saya insya Allah 3 bulan lagi selesai. Iya, sudah mau berakhir ini. Saya sudah mau berakhir, insya Allah September tanggal 22 September tahun ini saya selesai. Maka sebetulnya saya ingin menitipkan 3 hal. Jadi menitipkan ini berarti tidak mau maju lagi. Iya, saya sudah pamit dari awal kepada teman-teman. Saya mohon izin termasuk kepada pendengar yang mendengar atau mengikuti kegiatan ini. Saya sampaikan bahwa saya mengikuti permintaan orang tua saya. Jadi diminta untuk pulang. Mengabdi kepada orang tua saya yang sudah 23 tahun saya tidak bersama mereka. Ya Allah. Jadi saya ini sudah 23 tahun di Gorontalo, baru sekali lebaran yang orang tua. Gitu. Jadi setiap lebaran lebaran karena kesibukan. Jadi misalnya ketika lebaran saya dijadwalkan untuk mengatur kegiatan pelaksanaan sholat Id, atau saya diminta untuk khotbah, maka tentu saya tidak bisa pulang. Oleh karena itu, ini orang tua sudah minta saya untuk mengabdi, untuk balik, untuk bersama keluarga. Maka saya kira mudah-mudahan insya Allah nanti atas perkenan Allah kita bisa bertemu di momen yang lain. Tapi saya berharap pada teman-teman saya yang akan melanjutkan estafet ini paling tidak dimiliki 3 hal. Pertama, penyelenggara pemilu itu harus kafah, harus totalitas, gitu. Jadi melepaskan semua kepentingan segala macam untuk kemudian dia berkomitmen menjadi penyelenggara. Jadi ketika dia mendaftar sebagai Bawaslu, maka sudah harus ada komitmen dalam dirinya, bahwa sesungguhnya saya rela jiwa raga saya untuk Bawaslu. Kira-kira begitu sederhananya. Kalau tidak, maka akan dibarengi dalam kehidupannya, akan dibarengi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Menurut saya hal seperti ini penting untuk dikomitmenkan secara kafah, secara sungguh-sungguh. Memang karena harus dalam dirinya harus sungguh-sungguh. Karena kalau tidak nanti bisa jadi dia tidak akan tahan godaan. Betul. Penyelenggara ini rawan dengan hal-hal seperti itu. Menangani kasus, menangani perkara yang terkait dengan tokoh misalnya, pasti segala macam. Segala macam telepon, WA dan seterusnya. Tetapi kalau dia konsisten dengan itu, dia paham bahwa sungguhnya dia ini memegang amanah, yang dia harus berbuat adil, bertindak setara dengan yang lain, dia menjaga kepercayaan publik, maka saya yakin dia bisa tegakkan itu. Jadi dia harus kafah, totalitas untuk Bawaslu. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu. Gitu. Pekerjaan di Bawaslu mengkombinkan 3 pelaksanaan tugas tadi, mengawasi, menegakkan hukum, menangani perkara, kemudian menyelesaikan sengketa. Ini bukan perkara yang mudah, gitu.
Jadi dalam teori trias politika, pembagian kekuasaan ini ada di Bawaslu semuanya. Iya. Jadi kekuasaan untuk mengawasi ada di situ. Mestinya ini adalah pekerjaan legislatif. Kekuasaan untuk menegakkan hukum, yang aparat hukum ada di Bawaslu. Ya. Kekuasaan untuk mengadili yang semestinya ada di hakim juga ada di Bawaslu. Maka dalam perkara ini, menurut saya, dia harus punya keilmuan yang mumpuni. Dia harus menunjukkan sikap yang benar-benar dia berlaku netral. Jadi integritas itu tidak hanya diucapkan, betul, tetapi dia memang harus benar-benar. berkomitmen. Saya beri contoh. Dulu ada teman saya, beberapa teman saya itu hakim. Ketika saya kuliah 1, S2, teman-teman hakim, dia sampaikan, antum itu enak sekali jadi PNS. Kenapa Pak Hakim? Kita itu kalau mau ke pesta saja, itu terbatas. Jadi dia tidak bebas untuk kemudian melakukan ekspresi. Karena untuk menjaga jangan sampai nanti ketika di pesta atau di mall ternyata ketemu dengan orang yang berperkara. Gitu. Di Bawaslu tidak juga harus ekstrim seperti itu. Tetapi dia paling tidak dia mampu menjaga bahwa sesungguhnya dia ini hadir untuk menjaga amanah semua orang. Jangan-jangan dia ketika dia ke mall, ke tempat-tempat tertentu, ketemu dengan sahabat yang ini, dia ikut kepada yang itu. Ketemu lagi dengan dia ikut kepada mana. Jadi nanti akan terbawa di mana saja. Sehingga konsistensinya akan terganggu. Oleh karena itu menurut saya ini sangat tergantung pada keilmuan yang bersangkutan, lalu kemudian integriti yang bersangkutan. Sehingga itu menurut saya kalau dia tadi secara totalitas menyerahkan jiwa raganya untuk Bawaslu, kemudian dia memiliki keilmuan yang mumpuni, lalu kemudian memiliki integritas yang kuat, insya Allah 3 hal ini sudah punya modal yang luar biasa untuk mengelola lembaga ini. Dan tidak ada lagi demo-demo setelah pemilu. Mudah-mudahan tidak ada demo-demo itu. Iya, karena kalau memiliki TG sudah sangat paripurna itu. Betul. Jadi insya Allah. Jadi saya menitipkan itu, mudah-mudahan nanti saya tidak ingin menonton televisi nanti setelah saya kembali menonton televisi ternyata di Gorontalo misalnya pilkada yang ribut-ribut. Nah, yang kita inginkan adalah selesai pemilu, selesai pilkada, orang akan salam-salaman dengan senang hati karena sesungguhnya Gorontalo ini punya modal sosial yang luar biasa. Gorontalo ini teman-teman saya yang di organisasi paguyuban. Hampir semua mengakui bahwa Gorontalo itu modal sosialnya ramah. Baik dengan orang, pelayanannya begitu luar biasa. Itu. Kalau melihat daerah lain, termasuk misalnya di kampus saya, itu tidak seperti yang di sini. Gitu. Kenapa? Sulit menerima orang lain begitu. Betul. Jadi misalnya di sini, kenapa banyak orang yang ketika datang di Gorontalo jarang untuk kembali kampungnya? Iya. Nikah sama orang Gorontalo, jadi tinggal sama orang Gorontalo, beranak cucu di Gorontalo. Dia bahkan sebagian di antara kami itu pulang kampung hanya sehari 2 hari balik lagi ke Gorontalo, balik Gorontalo. Itu artinya apa? Modal sosial Gorontalo itu ramah. Maka Gorontalo sebagai daerah yang paling aman di Indonesia, menurut saya memang faktualnya seperti itu. Kita jalan malam di Gorontalo biar sampai subuh tidak masalah. Gitu. Tapi kalau jalan malam di kampung orang, saya sendiri yang lahir di kampung di kepulauan misalnya, kalau sudah jam 11, saya harus bertanya kepada orang tua, tanya bagaimana kalau saya mau lewat di sana dan seterusnya. Ini artinya apa? Modal sosial kita soal kenyamanan di tempat lain itu tidak seperti Gorontalo. Gorontalo luar biasa. Maka tentu mari kita buat Gorontalo ini dengan suasana yang damai, dengan pilkada yang damai, karena sesungguhnya punya niatan yang sama. Gitu. Dalam bacaan saya, calon itu sebetulnya dia membutuhkan perlakuan yang setara. Gitu. Kalaupun dia nanti ternyata dia tidak menang, yang penting diperlakukan adil. Dan yang tidak ada celah bagi dia. Dan tidak ada celah untuk ini. Misalnya soal ada isu bahwa kemudian ada dugaan kecurangan.
Maka sebetulnya sederhananya adalah penyelenggara harus hadir untuk menjelaskan. Sebetulnya tidak ada itu kecurangan, tapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik. Tidak boleh terka-terkaan. Mungkin itu tidak ada, itu kata-kata mungkin tidak boleh. Dalam prinsip hukum itu harus dihindari karena tidak ada kepastian. Dan saya dulu pernah mengalami itu. Waktu jadi ketua KPU dibikinkan seolah-olah ada rekaman saya menerima, ternyata tidak bisa dibuktikan. Ya, betul. Termasuk hal yang seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah terlanjur percaya dengan apa yang kita lakukan, maka orang kalaupun ada isu negatif, orang akan berpikir, tidak mungkin dia berpikir dia berbuat begitu. Tapi kalau orang sudah terlanjur tidak percaya, tidak berbuat pun pasti dituduh. Tidak berbuat pun akan dicurigai. Nah, ini penting ini. Oleh karena itu penyelenggara harus punya modal ini. Gitu. Jadi ya saya selalu sampaikan, kita ini memang menjadi kira-kira manusia yang paripurna. Gitu. Memang sekiranya itu memang bisa jadi orang berpikir sulit untuk. Tetapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau kita berangkat dari niatan yang baik, yang kafah tadi, ya kalaupun misalnya ada celah, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Bagi saya adalah kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Gitu. Dengan kita melakukan sesuatu yang meyakinkan orang dari sisi ucapan, perilaku, dan tindakan. Nah, di penyelenggara pemilu misalnya, saya sering menyampaikan kepada teman-teman dari sisi cara berpakaian. Nah itu, saya mau sampaikan dalam podcast ini. Saya orang tanya, kenapa antum itu pakai songgo terus? Nah itu, kemana-mana pakai songgo, pakai batik. Saya itu kadang-kadang berkelakar, teman-teman saya berkelakar. Antum ini berpakaian batik. Berdinaskan batik, bukan berdinaskan. Pokoknya kemana-mana saya batik. Saya bilang sama mereka, coba antum bayangkan kalau saya pakai celana jeans yang tarabe. Gitu ya. Pakai sendal jepit, kemudian celana jeans yang sobek-sobek, kos oblong. Gitu. Lalu saya memberikan materi di depan partai politik yang tokoh-tokoh terpercaya. Tokoh-tokoh yang tentu kita hargai sebagai pemimpin kita. Pasti orang tidak yakin dengan itu. Oleh karena itu menurut saya bahwa filosofi mengatakan bahwa jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Menurut saya di penyelenggara itu harus dua-duanya. Lihat siapa yang mengucapkan dan apa yang diucapkan. Gitu. Jadi dari sisi penampilannya dia harus meyakinkan. Dari sisi ucapannya harus meyakinkan, perbuatannya pun juga harus meyakinkan. Sehingga itu sekali lagi harus manusia yang kafah idealnya ini, gitu. Manusia yang paripurna. Nah, kita memahami bahwa manusia punya kelemahan, tapi penyelenggara harus berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna itu. Dan itu sulit itu. Tapi sebenarnya begini, kalau dia memang sudah menyerahkan sepenuhnya, sudah secara kafah dia ingin benar-benar di penyelenggara, ini tidak akan sulit bagi dia untuk merealisasikan itu. Betul. Maka sebetulnya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Misalnya sesuai dengan tuntutan agama, misalnya dalam Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya perilaku seseorang itu bisa dia rubah menjadi perilaku yang baik. Bagaimana? Dia menunjukkan ketaatan kepada apa yang diajarkan oleh Allah, tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Oleh karena itu, menurut saya penyelenggara juga tidak boleh jauh-jauh dari apa yang diajarkan dalam Islam misalnya. Gorontalo sekali lagi punya modal sosial soal itu. Kalau kita belajar sejarah Gorontalo, dulu banyak para mufti, para ulama yang menjadi panutan, yang sesungguhnya perkataannya sederhana tapi sangat meyakinkan. Gitu. Nah, sehingga itu menurut saya, dengan hal seperti itu kita belajar para tua-tua, orang tua kita masa lalu, apa yang disampaikan, maka penyelenggara tentu mengikuti itu. Saya menyampaikan kepada teman-teman, di kantor Bawaslu Kabupaten Kota, dari provinsi sampai Kabupaten Kota, itu wajib harus ada musolanya. Gitu. Kenapa? Karena tadi untuk menjaga perilakunya. Karena di manusia ini, setiap saatnya dia harus berdoa.
Setiap saatnya harus dia berjaga, karena sesungguhnya ada setan yang selalu mengintai dia. Nah, depan, belakang, kanan, kiri itu ada setan yang selalu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, kita harus terus berdoa dan berikhtiar untuk yang baik, karena sesungguhnya bisa jadi manusia itu beriman di siang hari, dia jadi tidak beriman di malam hari, atau sebaliknya dia beriman di malam hari, di siang hari dia jadi tidak beriman. Sehingga itu dia harus mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa agar perilakunya insya Allah senantiasa terjaga. Gitu. Nah, kalau dia tidak melakukan hal itu, menurut saya memang bisa jadi dia akan terpengaruh dia. Karena sebetulnya manusia itu berbuat sesuatu yang salah, sebetulnya kalau fitrahnya bukan manusianya, tapi karena dia pengaruh setan, sehingga dia berbuat yang salah itu. Maka yang dihindarkan kepada diri manusia adalah jangan ada setan yang melekat dalam dirinya. Bagaimana untuk mengusir itu? Maka caranya adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bersujudlah kau kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa, semoga dalam setiap aktivitas senantiasa terjaga oleh Yang Maha Kuasa. Kalau itu terjaga, menurut saya enak kalau melaksanakan. Jadi celah-celah masuknya setan ini harus dijaga itu. Salah satunya dengan harus ada musola di kantor. Iya, harus ada musola di kantor itu. Nah, dengan hal seperti itu, mudah-mudahan setiap tindakannya, ucapannya ada tuntunan. Karena bisa jadi kita itu merencanakan yang baik. Pokoknya ingin menyampaikan baik, tiba-tiba kok berubah kita ini, gitu. Ingin menyampaikan sesuatu tidak jadi. Bisa jadi karena memang sudah dipengaruhi oleh setan. Masuk angin. Karena memang setan sudah berjanji kepada Allah, dia akan mengganggu manusia. Sampai kapanpun sudah pekerjaannya dia untuk mengganggu itu. Maka kita harus senantiasa berdoa agar setiap tindakan kita terjaga. Dengan begitu, maka apa yang kita impikan tadi, bahwa kita ingin menghasilkan sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, karena kita dituntun atau selalu berdapat hidayah, beroleh barokah dari Maha Kuasa, saya yakin itu bisa kita wujudkan. Gitu. Jadi saya kira dalam melaksanakan tugas aktivitas kita ini, kita harus senantiasa mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga itu saya kemarin ditanya oleh teman-teman, menurut antum idealnya demokrasi ini akan seperti apa? Kok ini hari-hari kita bicara politik uang, hari-hari kita bicara soal netralitas ASN, hari-hari kita bicara soal membangun kesetaraan hukum. Lalu kemudian bagaimana ini supaya bisa efektif seperti hal yang cepat perubahannya? Saya bilang, menurut saya demokrasi ini tidak boleh lupa sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, atau sederhananya adalah demokrasi yang religius. Gitu. Karena tanpa itu, menurut saya, manusia akan jalan sendiri tanpa arah. Jadi, kehadiran agama adalah untuk memberi tuntunan kepada manusia, supaya apa yang dilakukan bisa memberi manfaat kepada yang lain. Maka penyelenggara pemilu tidak boleh lupa akan Tuhannya. Kira-kira begitu. Nah, ngomong-ngomong ini kan sudah masa transisi nih. Sudah mulai masa transisi karena Pak Ketua sudah mau berakhir dan ini akan bergantian. Apa yang sudah disiapkan untuk penyelenggara selanjutnya? Baik. Jadi tugas pemimpin itu bukan hanya di masanya dia menjabat, tapi juga dia harus memikirkan apa yang dilakukan hari ini harus berlanjut pada masa yang akan datang. Ini tugas berat pemimpin. Oleh karena itu saya beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman, dan kira-kira sejak setahun yang lalu saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, silakan mempersiapkan diri untuk mengganti kursi saya. Karena sesungguhnya saya ini sudah berulang kali diingatkan orang tua saya untuk sekiranya mengabdi bersama orang tua saya. Sehingga itu, hal tersebut senantiasa saya sampaikan agar teman-teman ini bersiap diri untuk menggantikan apa yang saya lakukan. Dengan itu saya melihat berapa kali kita melakukan evaluasi,
menurut saya teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota atau masyarakat yang sering berinteraksi dengan Bawaslu sesungguhnya sudah punya modal untuk melanjutkan estafet ini. Tapi tidak ada persiapan khusus begitu yang Pak Ketua misalnya menyiapkan orang-orang ini yang bisa menggantikan Pak Ketua. Oke, jadi begini, sesuai dengan amanat undang-undang, pergantian itu adalah kewenangan Timsel. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada halayak, terutama kepada sahabat-sahabat penyelenggara pemilu yang punya pengalaman, yang punya integritas yang baik. Saya berharap mereka berpartisipasi dan mudah-mudahan diridhoi Allah. Kira-kira begitu. Kalau diridhoi Allah, maka saya yakin dengan teman-teman yang hari ini sering berinteraksi, baik itu penyelenggara maupun yang berada di luar penyelenggara, teman-teman akademisi, masyarakat secara umum, yang saya kira bagi saya siapapun nanti yang terpilih, yang dihasilkan oleh Timsel, insya Allah itulah yang terbaik. Dan saya menitipkan yang tadi, penyelenggara di 3 hal tadi, dia secara totalitas, lalu kemudian dia punya pengetahuan yang mumpuni, lalu kemudian dia punya integritas yang baik, terakhir jangan lupakan Tuhannya. Jadi dari 3 ini kan harusnya kalau penyelenggara itu kan harusnya integritas yang pertama. Betul. Jadi tadi saya contohkan, orang itu dipercaya apa yang dilakukan, tapi dia tidak tahu mau bikin apa. Nah itu, lembaga ini punya ilmu, harus punya ilmu untuk mengelolanya. Gitu. Jadi, ya oke. Saya beri contoh. Di Bawaslu ini tadi dari sisi pimpinannya ada 5 orang, 5 kepala dinas. Lalu kemudian di selain pimpinan ada pejabat struktural dan fungsional. Lalu kemudian ada pelaksana. Nah, memanage orang-orang ini harus butuh ilmu. Gitu. Bagaimana menempatkan orang, mengatur orang agar dia bekerja dengan senang hati, dia bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi, kita punya satu komando, tetapi kita punya satu tujuan, tetapi banyak orang yang mengaturnya. Itu baru di provinsi. Belum di kabupaten kota. Belum di kecamatan, lalu kemudian di desa sampai dan di TPS. Nah, sehingga itu menurut saya antara integriti dan profesionalitas tadi atau keilmuan tadi, 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih penting, dua-duanya penting. Nah, tetapi untuk saling menguatkan, maka dia idealnya harus memiliki kedua-duanya. Luar biasa. Dan ini kan rencana mau ada kuliah yang reformasi birokrasi itu kan. Betul. Ini mungkin bagian dari Pak Ketua mempersiapkan orang-orang untuk bisa supaya penyelenggaraan pemilu ke depan itu tetap berjalan dengan baik. Jadi tuntutan dari reformasi birokrasi yang kemudian akhirnya adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang cepat. Nah, pelayanan yang tentu menyenangkan bagi orang yang kita layani. Maka kita harus merubah pola-pola lama menjadi pola yang baru. Gitu. Salah satunya adalah tadi melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu ada 8 indikator. Gitu. Jadi bagaimana dia meningkatkan kualitas layanan, bagaimana dia mengatur regulasinya, bagaimana kemudian mengatur sistem yang di dalamnya, itu semuanya terakumulasi dari apa yang disebut dengan reformasi birokrasi tadi. Lalu di kita, di Bawaslu itu sudah beberapa kali mendapat penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini adalah bagi saya amanah besar yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitasnya. Karena 2 sisi di Bawaslu itu, kalaupun dia bagus apa yang dihasilkan, misalnya tadi dia sukses pengawasan, dia sukses penanganan pelanggaran, dia sukses penyelesaian sengketa, tapi ternyata pengolahan anggaran tidak sukses. Administrasi keuangan tidak sukses. Ini juga menjadi masalah.
Oleh karena itu, dua hal yang tadi yang dihasilkan oleh pimpinan, kami berlima misalnya, diamanahkan untuk menyelesaikan 3 fungsi tadi, tetapi juga di pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, ini juga semuanya harus saling menopang. Karena tanpa komponen ini, maka apa yang kita cita-citakan sulit untuk kita wujudkan. Sehingga itu, mengatur birokrasi di dalam ini, maka juga tidak lupa harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan untuk itu. Sehingga itu yang kita lakukan, misalnya besok ini kita mengundang ahli, mengundang pakar untuk bicara soal itu. Bagian yang kita persiapkan agar tata laksana di Bawaslu ini benar-benar komprehensif. Gitu. Karena sungguhnya di Bawaslu sebetulnya belum seperti KPU. Di KPU secara struktur itu sudah lengkap. Ada pejabat strukturalnya dan sudah lebih awal. Di kami, misal di Bawaslu misalnya, awalnya semuanya ad hoc. Begitu selesai, bubar semuanya. Orang-orang yang punya kompeten yang tadinya di Bawaslu pindah ke menjadi pejabat di pemerintah daerah. Kemudian seterusnya seperti itu. Sekarang kita punya orang-orang baru. Pejabat struktural setelah melakukan asesmen memenuhi syarat, tapi belum tentu dia begitu ditempatkan langsung punya ilmu yang luar biasa soal itu. Maka butuh penyesuaian-penyesuaian. Sehingga itu tata laksana birokrasinya harus kita atur dan kita siapkan sejak dini untuk persiapan ke depan. Dan ini kan elemen yang sangat penting juga dalam pelaksanaan pemilu kan. Jadi kan kalau misalnya pemilunya pingin pemilunya sukses ya harus kedua ya antara sekretariat dan komisionernya memang harus benar-benar siap. Harus sejalan. Nah, itu. Kalau tidak seiring sejalan, maka tadi apa yang kita cita-citakan bersama, tujuan kita misalnya pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang cepat, penyelesaian sengketa yang damai gitu ya. Nah, itu hanya bisa terwujud dengan dukungan sistem birokrasi yang baik. Kalau ternyata birokrasinya tidak bisa menyatu, maka ini sulit untuk kita wujudkan. Sehingga itu menurut saya tata laksana birokrasi ini seperti yang saya sampaikan tadi mudah kita ucapkan, tapi pelaksanaannya sulit. Sehingganya orang terus harus diberikan motivasi kerja yang baik, lalu kemudian tentu pembinaan yang rasional. Saya sering sampaikan, dulu ketika saya jadi guru senior saya mengajarkan kepada saya, berbeda mengajar anak yang di bawah 17 tahun atau belum dewasa, atau sederhananya di SD, di SMP, lalu kemudian di SMA atau di perguruan tinggi. Karena mendidik orang yang tentu yang usia yang di bawah, itu biar kita marah-marah dan segala macam dia tidak akan dengar. Tapi kalau orang sudah dewasa, kita harus menjaga. Nah, di Bawaslu ini sudah orang-orang tua semuanya. Makanya harus pola komunikasinya harus kita jaga. Jangan sampai kemudian yang kita arahkan tidak masuk akal buat dia. Nah, dari hal yang tidak masuk akal itulah kemudian menimbulkan disharmoni. Nah, ini menurut saya menjadi modal yang tidak baik. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga harmoni antara semuanya agar apa yang dilakukan dia senang hati. Kita di Bawaslu bekerja on time, tidak mengenal waktu pulang sebetulnya. Karena amanat undang-undang 1x24 jam. Di jam seperti ini misalnya di malam hari, ini masih ada teman-teman yang di sana. Saya kadang-kadang menyampaikan kepada teman-teman, khususnya yang perempuan. Nah, saya bilang, jangan sampai juga Anda ini karena saking termotivasinya lupa dengan urusan di rumah. Nah itu. Tapi saya melihat sejauh yang saya amati, mereka mampu untuk melakukan dua hal antara rumah tangganya dengan pekerjaan di Bawaslu. Nah, hal seperti itu menurut pengamatan saya, karena dia nyaman bekerja sesuai dengan asas rasionalitasnya dia bekerja.
Andaikan dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apa yang menurut cara berpikirnya dia tidak benar, maka itu menurut saya akan berbenturan antara hati nuraninya dengan apa yang dia lakukan. Dan akhirnya pekerjaan yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan. Tidak sesuai. Nah, saya kira hal seperti itu harus dihindari. Karena tentu akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Betul. Nah, itu. Iya, yang terakhir nih Pak Ketua. Apa kesannya Pak Ketua selama jadi penyelenggara pemilu? Karena ini kan mau diakhiri, mau ditinggalkan. Jadi tadi saya diskusi dengan teman-teman, kita bilang begini, jabatan itu kalau tidak ditinggalkan ya akan meninggalkan. Sekarang Pak Ketua yang akan meninggalkan jabatan ini. Iya. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Gitu. Jadi ada teman-teman saya bilang begini, bagaimana antum itu sudah meninggalkan ini? Bagaimana dengan kita? Saya bilang begini, manusia itu ada batasan dari sisi waktu, dari sisi amanah, pokoknya semuanya serba terbatas. Oleh karena itu, menurut saya, kita idealnya tidak tergantung kepada orang, tapi tergantung kepada sistem. Artinya siapapun yang berada di Bawaslu ini, dia akan mengikuti sistem yang sudah baik itu, maka dia akan menjadi baik. Jadi Pak Ketua sudah meletakkan dasar-dasar itu. Nah, saya bilang jangan tergantung kepada orang. Karena kalau kita tergantung kepada orang, datang orang si A dengan gaya yang berbeda lagi tindakannya. Datang si B lagi berbeda tindakannya, akan berubah lagi suasananya. Maka kita meletakkan sistem yang baik, sehingga siapapun orang yang datang di Bawaslu ini akan mengikuti sistem yang baik itu. Jadi saya kira dengan berakhirnya saya hakul yakin apa yang dihasilkan oleh tim sel nanti dengan sistem yang baik yang sudah kita lakukan, yang bersangkutan akan mengikuti sistem itu agar apa yang menjadi cita-cita kita masa kini dan akan berlanjut pada masa yang akan datang. Lalu kemudian kalau kesan saya sebetulnya penyelenggara pemilu itu menyelamatkan hak warga negara. Gitu. Jadi ada orang yang merasa bahwa ketika dia bertarung atau mendaftar sebagai, jangan-jangan kita ini belum selesai atau belum selesai proses pemilu, belum selesai proses pilkada, kita sudah dikalahkan di awal. Gitu. Atau ada pesimisme dari awal dia, sepertinya dia tidak ada daya untuk itu. Nah, kehadiran penyelenggara pemilu menurut saya adalah untuk menjawab keraguan-keraguan yang tadi. Bahwa kemudian demokrasi ini punya warna-warni. Dan kalau tidak ada warna-warni, bukan demokrasi namanya. Nah, kehadiran penyelenggara adalah untuk mengatur yang warna-warni tadi menjadi sesuatu yang lebih menarik. Sehingga kemudian ketika selesai pesta demokrasi, selesai pemilu pilkada, semua orang akan merasa nyaman dengan kehidupannya. Yang ada rona kebahagiaan. Akan ada rona kebahagiaan. Jangan kemudian gara-gara pemilu dan pilkada justru kita menjadi resah. Oleh karena itu kesan saya sebetulnya penyelenggara pemilu adalah tadi menyelamatkan hak-hak warga negara. Nah, itu. Jangan ada orang yang merasa terdiskriminatif. Jangan ada orang yang merasa tertindas dengan pemilu. Peserta pemilu kita harus tempatkan pada posisi yang setara. Dan untuk memperjuangkan hal itu menurut saya butuh konsistensi, butuh kejujuran, butuh ilmu pengetahuan. Sehingga itu pesan saya adalah dengan apa yang kita lakukan atau apa yang sudah kita wujudkan selama ini, misalnya dengan menjaga hak pilih dan menjaga hak konstitusi warga negara, sesuatu yang sungguh nilainya tidak bisa ditukar. Nah, itu. Karena ini adalah kesenangan orang itu apabila dia setelah dia diperjuangkan haknya, sesungguhnya kita tidak bisa nilai dengan materi. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit untuk kita ukur. Iya, saya lihat ini sebenarnya rohnya Pak Ketua ini di penyelenggara pemilu. Tapi karena tidak bisa menolak permintaan orang tua permintaan orang tua lebih di atas dari segala-galanya dibandingkan. Saya kira
kalaupun ada momentum yang lain, bagi saya manusia itu sebetulnya Allah sudah tentukan dia. Dimanapun dia berada, kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi sebetulnya bagi saya kita santai saja soal kehidupan ini. Mudah-mudahan sepanjang nawaitunya baik, sesungguhnya nilai yang besar itu bukan diukur pada sesuatu yang besar pula. Meskipun kita yang kecil-kecilan saja yang kita lakukan, tapi kalau kita merasakan dengan kita bahagia dengan itu, maka saya kira sama nilainya yang besar dan yang kecil. Luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Baik. Walaupun sebenarnya dari beberapa orang yang saya tanya yang di Bawaslu itu kayaknya mungkin tinggal 1-2 orang lagi yang mau maju ini. Tapi dari kabupaten kota banyak ya. Baik. Pokoknya intinya kita hakul yakin estafet di Bawaslu akan senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ketua sudah datang di sini. Insya Allah bisa lebih memotivasi banyak orang, lebih menjadi inspirasi buat banyak orang juga. Insya Allah. Dan selamat mengakhiri masa tugas walaupun masih 3 bulan lagi. Betul, saya mohon pamit. Insya Allah semua dilancarkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang, karena sesungguhnya saya manusia biasa. Yang tentu tidak luput dari khilafan, tapi sesungguhnya hati kecil saya selalu berupaya untuk yang terbaik. Tapi walaupun sudah di kampung sendiri, jangan lupa di sini. Jadi saya, keluarga saya masih di sini, adik saya masih di sini, udah saudara-saudara lain masih di sini, dan sekali lagi bagi saya Gorontalo adalah kampung saya. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.